Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak, hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia, nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Safwatut Tafasir, melanjutkan bacaan kita ya, masih pada halaman 142. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan surah Al-Baqarah ayat yang ke-223 ya, ayat yang ke-223. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Ay nisa'ukum makana zar'akum wa mawdi' naslakum wa fi arhamihinna yatakawwanu alwalad. Fa'tuhunna fi mawdi'in nasli waz-zurriyyah wa la tata'adduhu ila ghairihi. Qala Ibnu Abbas, aski nabataka min haitsu yanbut. Wa ma'na anna syi'tum ay kaifa syi'tum, qa'imatan wa qa'idatan wa muttaji'atan ba'da an yakuna fi makanil hars al-farj. Wa huwa raddan liqaulil yahud idza atar rajul imra'atahu fi qubuliha min duburiha ja'al walad ahwal.
wa qaddimu li anfusikum ay qaddimu salihul a'mal allati takunu lakum zakhran fil akhirah wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu ay khafullaha bijtinabi ma'asihi wa aykinu bi anna masirakum ilaihi fayujazikum bi a'malikum wa basyiril mu'minin ay basyarahum bil fawzi al azim fi jannatin na'im. Pada ayat yang ke-223 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya tentang kedudukan seorang istri ya bagi suami. Allah katakan nisa'ukum harsul lakum. Istri-istri kalian ya. Jadi istri-istri kalian bukan berarti nih kita disuruh punya istri banyak, bukan. Ya. Ini maksudnya adalah perintah kepada ya laki-laki untuk memberitahukan kepada laki-laki ya. Jadi istri yang mana aja pokoknya. Ya, bukan kita disuruh punya istri banyak, bukan. Ini boleh banyak punya istri kan kita. Kan bisa hukum katanya. Ya, istri-istri kalian bukan, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan nisa'ukum harsul lakum. Ya, istri-istri kamu atau wanita-wanita kamu itu adalah harsul lakum. Ya, tempat di mana kamu bercocok. Ya. Kalau ibarat itu adalah nisa'ukum harsul lakum, istri kamu itu adalah ladang bagi kamu. Ya, tempat kamu bercocok tanam, itu suatu ibarat saja. Ya, itu. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Ya. Ya namanya kalau kita punya ladang, ya, itu sawah, itu kebun, kita mau cangkul bagaimana aja kan boleh, kan cari kita. Iya, dia punya kita. Ya, mau cangkul dari belakang boleh, dari tengah boleh, dari depan boleh. Samping juga boleh kan? Boleh. Ya, tanah kita kan. Yang penting jangan cangkul tanah orang lain kan begitu. Ya. Apalagi tanah tetangga. Jangan. Bisa apa namanya? Golok yang berbicara itu. Ya, bukan mulut lagi tapi golok yang berbicara itu. Ya, tuh. Apa maksudnya? Di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, kata beliau, "Ainisa'ukum makana zar'ukum." Tuh. Ya. Wanita atau istri-istri kalian itu adalah apa? Makana zar'ikum, tempat kamu bercocok. Ya. Tempat kamu menanam. Tuh, ya, yang namanya ladang kan kita harus apain? Kita tanemin, ya, kita tanemin kan kita apa? Kita urus yang benar itu, ya, tuh. Wa maudi, ya, naslakum, dan tempat di mana, ya, itu akan apa? Menurunkan atau suatu keturunan, melahirkan suatu keturunan. Ya, wa fi arhamihinna yatakawwanu alwalad. Ya, dan di rahim mereka lah atau di rahim istri-istri kita itulah yatakawwanu alwalad. Ya, akan terbentuk ya menjadi seorang apa? Anak. Ya kan? Jadi anak itu kan awalnya dari janin, ya. Nah janin itu tersimpan di mana? Ya, di rahim, ya. Tumbuh sekian hari, ya, sampai 120 hari itu baru disuruh apain? Disuruh tiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita bilang makanya ada istilah 4 bulan itu begitu tuh.
ya, karena pada saat janin sudah berusia 120 hari, di situ Allah memerintahkan malaikatnya untuk mencatat atau menulis tentang si fulan atau si fulanah yang bakal lahir. 3 hal yang Allah suruh catat sama malaikat. Siapa, apa itu? Yang pertama umurnya, ya, atau matinya kapan, ya, rezekinya dan jodohnya, ya. 3 hal itu tuh Allah suruh apa? Tulis, ya, ya, kepada siapa? Kepada makhluknya yang kelak akan lahir ke dunia. Tuh, ya. Jadi 4 bulan itu kalau ada orang bilang itu bid'ah, itu katanya, ya, enggak boleh. Bukan bid'ah, itu ada dasarnya itu tadi. Ya, karena pada saat usia janin sudah berusia 120 hari, ya, atau 4 bulan, ya, di situ Allah memerintahkan malaikatnya untuk ngapain? Mencatat 3 tadi itu. Umurnya, rezekinya dan jodohnya. Ya. Itu 3 itu enggak akan terlepas dari apa? Yang Allah catat, ya, ya, kepada seluruh para malaikat, ada kepada makhluk yang namanya manusia. Tuh, ya. Jadi bukan tidak ada dasarnya orang melaksanakan yang biasa kita bilang tradisi 4 bulan, ya, atau 4 bulanan, ya. Ada lagi nanti 7 bulan, ya. 9 bulan udah beranak udah tuh, 4 bulan lagi nanti, ya. Tuh. Baik. Nah, di rahim seorang perempuan itu, ya, akan apa? Terbentuk atau, ya, menjadi seorang anak ketika bertemunya antara janin laki-laki dengan janin, atau sperma laki-laki dengan sperma perempuan, ya. Lah kalau ada orang perempuan, Pak, ya, rahimnya enggak aktif, ya mohon maaf, susah untuk punya anak, ya. Atau menurut istilah kedokteran ada seorang wanita hamil di luar rahim, ada enggak? Ada. Itu berbahaya, ya, berbahaya untuk kedua-duanya, baik sang ibu yang mengandung dan juga sang anak yang sedang dikandung. Tuh, kalau sampai terjadi seorang wanita atau istri itu apa? Hamil, ya, di luar rahim. Tuh, itu ada dampaknya, ya, dampak negatifnya. Makanya Allah menjadikan rahim itu luar biasa. Ya, kalau kita lihat coba, rahim itu sangat tipis. Ya, sangat tipis, ya, tapi bisa menyimpan, ya, janin yang begitu banyak itu tumbuh besar sampai menjadi seorang anak selama berapa bulan? 9 bulan. Tuh, ya, tipis banget itu. Kalau kita tusuk dengan kuku aja mungkin apa itu? Bolong kali. Ya, itu. Baik. Fa'tuhunna fi maudi'in nasli wa dzurriyyah. Ya. Fa'tuhunna, maka datangilah, ya, istri-istri itu, artinya istri kita nih, ya, fi maudi'in nasli, pada tempat di mana akan terjadinya apa? Keturunan. Ya. Itu tempat terjadinya akan melahirkan keturunan itu melalui apa biasanya? Ya kan? Vagina, mohon maaf. Ya. Nah, itu ada orang ustadz lahir enggak melalui vagina, itu namanya di luar, istisna, namanya itu operasi sesar. Ya, tuh. Kalau seorang wanita lahir yang normal itu pasti melalui apa? Kemaluannya. Ya, melalui vaginanya. Lah kita disuruh untuk mendatangi istri kita itu melalui tempat di mana sang bayi itu keluar. Ya. Tuh, bukan melalui tempat-tempat yang lain. Ya. Tuh, bukan melalui tempat-tempat yang tidak dibolehkan. Ya. Kita disuruh untuk menggauli atau mendatangi istri kita itu pada tempat di mana tempat itu menjadi tempat keluarnya sang anak. Tuh. Ya. Emang anak keluarnya dari mulut? Ada. Ya. Anak pasti keluar dari apa? Kemaluan seorang istri atau seorang wanita. Tuh, ya.
wala tata'adduhu ila ghairihi. Ya, jangan tuh kalian atau kamu wahai para lelaki, para suami itu ya melampaui atau melewati batas dari tempat yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Maaf, jangan melalui dubur. Ya, enggak boleh itu. Itu dilarang keras dalam agama kita itu. Ya, seorang suami mendatangi istrinya dari apanya? Duburnya. Enggak boleh. Ya. Tuh. Qala Ibnu Abbas, ya, berkata Ibnu Abbas, asqi nabataka min haitsu yanbut. Tuh. Ya, kata Abdullah bin Abbas, asqi nabataka, sirami tumbuhan ya atau tanaman kamu itu min haitsu yanbut, di mana tempat akan tumbuh itu tanaman. Artinya kalau kita nanam tumbuhan di pot, yang kita sirami itu tanaman ketika di pot yang kita pakai itu. Ya, jangan kita tanam pohon di pot, kita sirami di luar pot, ya kagak kesiram. Ya kan? Ya kagak kesiram. Ya, harusnya kan itu tanaman dia perlu cairan untuk ya sebagai bahan makanan bagi tumbuhan itu. Pot yang kita pakai itu kita siramin tuh tempat di mana tumbuhan itu tumbuh, bukan di mana ya saja kita mau nyiram. Ya kita nanam tumbuhan di belakang rumah, kita siramin depan rumah, kira-kira masuk enggak? Enggak masuk, beda. Ya, repot. Itu kan Ibnu Abbas tuh bilang begitu, ya. Wa makna maksudnya adalah anna syi'tum, ya. Anna syi'tum artinya itu menurut kehendak kalian atau semau kalian. Di sini ditafsirkan ai kaifa syi'tum, ya terserah kalian, qaimatan, ya baik dalam ya keadaan kamu lagi berdiri. Boleh enggak datangi istri kita sambil diri? Boleh. Ya, sambil diri boleh. Kemudian apalagi? Ya, di sini dikatakan ya wa qa'idatan atau sambil duduk. Boleh enggak? Boleh. Ya, terserah. Ya orang tanah sawah kita kok. Ya, bukan sawah tetangga, bukan. Ya. Tuh, ini sawah kita. Mau sambil diri boleh, sambil duduk boleh. Atau bahkan wa muttaji'atan, ya, atau sambil berbaring. Tuh, ya, ini perintah, Pak. Ya maaf, bukan kita porno, bukan. Ya. Itu makna atau maksud dari kata annasyi'tum itu, ya terserah kamu, boleh dalam keadaan sambil diri, boleh dalam keadaan sambil duduk, atau boleh dalam keadaan sambil tidur. Ya. Tuh, cara-cara yang dibolehkan. Tuh, ya. Baik. Ba'da an yakuna fi makanil harsi. Ya, setelah memang tahu kalau itu adalah tempat di mana tempat yang harus kita siram. Ya, tuh artinya ya maaf, di tempat kemaluan seorang istri kita. Ya, bukan di tempat-tempat yang lain. Kan bahasanya itu Pak, nisa hukum. Ya, istri kamu adalah ladang bagi kamu. Bukan nisa yang perempuan orang lain, bukan, ya, tapi adalah istri kamu itu adalah ibaratnya sebagai ladang kamu, tuh, ya. Apa maksudnya al-farj? Ya, yaitu vagina, ya, bahasa itunya adalah vagina atau kemaluan seorang wanita, ya, itu. Wa huwa raddan liqaulil yahud, ya, penafsiran ayat ini merupakan jawaban dari yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Ya, apa kata orang Yahudi? Idza atar rajulu imra'atahu fi qubuliha min duburiha.
ja'al waladu ahwal. Ya, kata orang Yahudi, apabila seorang suami atau laki-laki mendatangi istrinya melalui kemaluannya, maka nanti itu anaknya bakal cacat katanya. Kata orang Yahudi. Ya. Nah, kita kan bukan orang Yahudi. Ya, orang Yahudi mengatakan sesuatu yang salah. Justru yang benar itu adalah seperti apa yang dijelaskan tadi. Ya, sambil diri boleh, duduk boleh, berbaring juga boleh. Tuh. Ya. Justru orang Yahudi bilang, oh bahaya katanya. Kalau mendatangi seorang istri dari kemaluannya, nanti anaknya kalau lahir bakal cacat ahwal katanya. Ya, kata orang Yahudi. Ya, kita enggak seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Ya, baik. Wa qaddimu li anfusikum, ya, dan berbuatlah atau berbuat baiklah li anfusikum untuk diri kalian. Ya. Jadi kita disuruh untuk melakukan kebaikan untuk diri kita. Ya, dalam ayat yang lain kan Allah katakan in ahsantum li anfusikum. Ya, apabila kamu melakukan kebaikan berarti kamu sedang menanam benih kebaikan untuk diri kamu sendiri. Ya. Tapi sebaliknya kata Allah wa in asatum falaha. Ya, kalau kamu melakukan suatu maksiat atau dosa, berarti apa? Kamu sedang menanam benih dosa untuk diri kamu sendiri juga. Ya, jadi apa yang kita kerjakan itu kembalinya kepada siapa? Kepada diri kita. Ya, bukan kepada orang lain. Ya, artinya kalau ada orang yang berbuat kebaikan, ya, itu pahalanya buat kita. Tidak. Itu beda lagi nanti redaksinya. Ya, atau ada orang berbuat dosa, itu dosa orang itu lari ke kita, enggak ada. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya, seseorang itu tidak akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Dia yang melakukan dosa, ya dia yang bakal terima apa tuh? Itu dosa. Ya, tuh. Jadi al jazaa'u ala jinsil amal. Ya, balasan itu sesuai dengan apa? Perbuatan atau pekerjaan yang dikerjain. Kalau dia melakukan suatu kebaikan, Allah bakal kasih apa ya? Pahala. Ya. Kalau dia melakukan suatu maksiat atau dosa, berarti dia Allah akan kasih apa? Dosa. Tuh, ya. Enggak ada yang namanya dosa keturunan, enggak ada. Enggak ada yang namanya dosa warisan, enggak ada. Ya. Kecuali kalau kita melakukan dosa Pak kepada orang yang enggak melakukan dosa sama kita. Contohnya, ya, kita ngomongin orang, ya, itu orang yang kita omongin Pak, luar biasa, dia dapat keberuntungan banget tuh, ya, keberuntungannya banyak banget orang yang kita omongin. Satu, dosanya diampunin, ya. Yang kedua, kebaikan kita tuh yang kita kerjakan diambil buat dia, ya. Dosa yang orang diomongin itu dikasih ke dia tuh, enak gak? Enak banget, makanya saya bilang omongin saya terus dah. Hah? Bonusnya banyak. Ya. Sementara dosanya Pak, ya, dosa orang yang suka ngomongin orang itu, apa dosanya Pak? Itu dosanya lebih besar daripada dia berzina sebanyak 30 kali. Bayangkan. Ya. Dosa ngomongin orang itu lebih gede, lebih besar daripada dia berzina sebanyak 30 kali dia menzinahi orang. Coba. Ya. Kita berzina pernah enggak? Pernah berzina enggak kita? Pernah. Ya. Insyaallah enggak pernah kita. Ya. Tapi kita sering melakukan dosa yang lebih besar daripada berzina. Apa itu? Tadi ngomongin orang. Ya. Awas loh Pak, ngomongin orang itu dosanya luar biasa. Ya, lebih besar dosanya daripada orang berzina sebanyak 30 kali. Itu satu kali kita ngomongin kejelekan orang lain. Ya, tuh. Jadi yang namanya ngomongin orang itu Pak, kalau salah aja kita dosa,
benar aja kita dosa, apalagi salah. Ya, karena nggak semua orang itu demen diomongin. Ya, nggak semua orang itu demen diapain, diceritain. Ya kan? Contohnya ada orang baik, si fulan baik banget tuh. Itu belum tentu loh Pak. Orang yang berbuat kebaikan tuh demen diceritain kayak gitu. Ya, nggak semua orang. Beda halnya orang itu yang apa? Yang pamrih, yang pengen dapat apaan? Pujian, itu lain. Ya, tuh. Makanya awas, jangan sekali-kali kita ngomongin orang Pak. Ya, tuh tadi orang yang kita omongi dosanya diampunin, derajatnya diangkat, kebaikan kita buat dia, dosa orang yang ngomongin dipindahin, dosa orang yang diomongin dipindahin kepada orang yang ngomongin tadi. Ya, dia ceritain terus dah, enak. Ya, tuh makanya ya kita kalau mendengar ada orang cerita-cerita kayak gitu tuh Pak, jangan kita langsung ambil apa tuh hati. Ya biarin aja. Ya Rasulullah mah nggak pernah diomongin Pak. Ya, Rasulullah adalah nabi yang paling banyak diomongin sama orang kafir, musuh-musuhnya. Ya, tuh bukan diomongin, bahkan mereka terang-terangan melakukan apa? Ya, kejahatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekali lagi saya katakan, jangan sekali-kali kita suka apa? Menceritakan keburukan atau kejelekan atau aib saudara kita. Ya. Apapun dosa yang orang lain lakukan bukan hak prerogatif kita untuk kita menceritakan. Itu adalah hak Allah untuk memvonis siapa dia, bakal kemana dia. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Ya, karena jelek menurut kita belum tentu jelek menurut Allah. Ya, baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Jelek menurut Allah wajib kita percaya itu pasti jelek. Baik menurut Allah kita wajib percaya kalau itu adalah suatu kebaikan. Kebaikan menurut manusia belum tentu baik menurut Allah, sekali lagi. Ya, jadi jangan pernah kita merasa orang-orang yang paling benar, merasa orang-orang yang enggak punya salah. Tuh. Di sini Allah katakan wa qaddimu li anfusikum, dan berbuat kebaiklah untuk diri kalian. Apa maksudnya di sini? Dikatakan bahwasanya ai qaddimu salihul a'mal, ya, dan lakukanlah ya perbuatan yang baik, ya, atau amal-amal baik allati takunu lakum zakharan fil akhirah, yang nantinya itu akan menjadi keberuntungan untuk kamu nanti di mana? Di akhirat. Ya. Jadi kebaikan yang kita kerjakan itu Pak, sekecil apapun pasti bakal Allah catat. Ya, wa ma rabbuka bizallamin lil abid, kata Allah itu. Allah tidak akan pernah berbuat zalim sedikit pun kepada hamba-hambanya. Ya Pak, kalau kita lihat coba ketika Allah memberikan ganjaran atau balasan kepada seorang hamba, itu sama aja nggak pernah, ya pasti selalu lebih, ya kan? Contohnya kita melakukan kebaikan itu nggak ada Allah balas satu kebaikan, pasti Allah bakal lipat gandain. Contohnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah katakan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tuh. Ya, 70 jadi 100 jadi 700.000, bayangin. Tuh. Bahkan di akhir ayat itu Allah katakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambahkan atau melipat gandakan liman yasha kepada siapa saja hamba-hambanya yang diapain, yang dikehendaki. Ya, kita nggak akan bisa menghitung berapa banyak ganjaran pahala yang Allah akan berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Nggak akan bisa. Ya, makanya Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, jika kamu atau kalian wahai manusia ingin menghitung-hitung tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian tidak bakal
tidak bakal mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah. Ya, jangan jauh-jauh Pak, dari habis maghrib aja sampai sekarang nih, kira-kira nikmat yang Allah berikan ke kita bisa hitung nggak? Nggak bisa. Dari maghrib nih, sekarang baru jam berapa? Jam 7.20 contohnya. Ya, baru berapa jam? 1,5 jam. Ya, kira-kira berapa ribu nikmat yang Allah udah kita berikan? Ya, yang udah Allah berikan kepada kita berapa ribu nikmat coba? Bisa kita hitung? Nggak bisa Pak. Di antaranya apa ya? Denyut jantung kita, napas kita, setiap detik berapa kali kita bernapas tuh? Itu kalau bukan karena nikmat yang Allah berikan Pak, ya Allah. Banyak saudara-saudara kita itu Pak di rumah sakit yang mereka bernapas memerlukan bantuan apa? Oksigen. Ya, oksigen tuh. Berapa ribu tuh denyut jantung yang kita gunakan dari nikmat Allah. Baru napas doang. Ya. Mata udah berapa ribu kita ngelihat tuh apa yang kita pakai mata kita coba. Ya kan? Kita duduk aja nih Pak. Ya, mata kita udah memandang berapa kali pandangan yang kita pandang tuh. Ya, itu kalau bukan karena nikmat Allah nggak mungkin tuh. Ya, tuh hidung kita, kaki kita, ya, telinga kita, tuh mulut kita, itu semua nikmat bukan tuh? Nikmat tuh Pak. Makanya pantas dalam surah Ar-Rahman Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tuh, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Itu sampai 31 kali Allah ulang dalam surah Ar-Rahman kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, menandakan bahwasanya masih banyak di antara hamba-hamba Allah itu yang kufur nikmat. Ya, sementara Allah memberikan nikmat dalam jangka waktu yang singkat ini saja begitu banyak nikmat, apalagi udah kita bertahun-tahun hidup di dunia Pak. Berapa juta nikmat Allah yang udah kita manfaatin. Ya, berapa miliar nikmat Allah yang udah kita pakai. Tapi Allah nggak pernah nagih sama kita. Allah nggak pernah nyodorin paturo sama kita. Nggak pernah nyodorin kwitansi. Ya, kali gitu Ustadz Syafi'i yang umurnya udah tua, Haji Pi'i, lu punya utang sama gue. Ya, tagihan lu sekian miliar, ada gak? Nggak ada. Ya, gratis semua tuh Pak. Cuma Allah pengen kita apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, Allah pengen kita nyembah Dia aja dah. Ya, meskipun kalau kita nggak sembah, Allah nggak akan berubah menjadi Allah lain. Bisa Allah berubah kalau kita nggak sembah? Ya kagak. Ya, gitu. Kita nggak syukurin nama Allah, Allah jadi orang susah? Nggak perlu Pak. Ya, Allah semuanya punya. Kita ibadah nggak ibadah, ya bukan suatu kerugian buat Allah. Kita sholat atau enggak sholat bukan suatu kerugian buat Allah. Kita zakat atau tidak zakat bukan suatu kerugian buat Allah. Tidak. Itu karena kembali semuanya kepada siapa? Kepada diri kita. Makanya Allah katakan wa qaddimu li anfusikum, ya, dan lakukanlah kebaikan untuk diri kalian. Ai qaddimu shalihul a'mal allati takunu lakum dzakharan fil akhirah. Ya, yang akan menjadi keberuntungan untuk kalian kapan? Kelak nanti di hari kiamat tuh Pak. Ya. Nah, kalau kita ibarat kata datang ngadep Allah ketika kita akan dihisab, ketika kita akan ditimbang, nggak ada bekal kebaikan yang dikit kita bawa, dikit aja nggak ada Pak. Kira-kira perasaan kita gimana? Ya, jangan jauh-jauh lah Pak. Kita bawa kendaraan motor atau mobil. Di depan ada razia, ya, ada polisi lagi razia, ada razia gabungan ini, ya kan? Kita naik mobil, ya, karena kita tahu kita nggak bawa surat apa-apaan. Jangankan SIM, STNK aja nggak bawa. Coba kira-kira kita gimana tuh? Hah? Gimana coba? Keringat dingin kita keluar, ya, keder.
Gimana gabungan lagi kanan kiri depan belakang semua angkatan turun. Ya kan? Itu baru di dunia, Pak. Ya, lah bagaimana kalau nanti di hadapan Allah, di hadapan jutaan manusia, di hadapan para malaikat, jin semua nyaksiin, kita ngadep mau ditimbang sama Allah, nggak ada bekal yang kita bawa, apa jadinya kita coba? Itu yang digambarkan dalam hadis ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, orang-orang nanti akan tenggelam dengan keringat mereka masing-masing. Ada yang tenggelam sampai mata kakinya, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai dengkulnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai keteknya, ada yang sampai lehernya, ada yang sampai tenggelam dengan keringat dia sendiri. Kenapa? Rasa takut yang sangat ketika dia akan dihisab oleh Allah. Tuh, orang kalau takut kan pelampiasannya apa sih, Pak? Kalau nggak keringetan kencing, ya kan? Ya kan gitu kan? Coba nanti kita di hadapan Allah, ya bisa jadi itu kencing gitu juga kali. Ya, tapi digambarkan itu adalah keringat. Saking takutnya kita, tuh Pak, gemetar gitu gimana sih orang takut, Pak? Ya, gua nggak modal apa-apaan nih, ya. Apa katanya nanti nih? Apa yang gua mau jawab? Gitu katanya. Ya, mobil orang lagi nanti kalau diambil mobilnya gimana nih? Ya kan? Lah bawa kendaraan, mobil boleh nyewa, punya SIM kagak, SNA kagak bawa, KTP ketinggalan lagi ya. Waduh. Ya, apaan coba yang mau dibuktiin tuh sama polisi kalau itu adalah apa kendaraan yang ya bukan bodong ya atau kendaraan yang resmi karena kita nggak punya bukti bisa jadi dituduh kita dan mobil boleh nyolong ya kan SNK kagak BPK apa namanya SIM kagak apalagi BPKB nggak mungkin lah BPKB dibawa-bawa itu baru di mana di dunia ya naudzubillah min dzalik ketika kita di hadapan Allah ya kita tidak akan bisa melakukan apa-apa baik wattaqullah wa'lamu annakum mulaquh dan bertakwalah kepada Allah atau takutlah kalian kepada Allah wa'lamu annakum mulaquh dan ketahuilah oleh kalian annakum mulaquh sesungguhnya kalian pasti akan berjumpa kepada Allah ya artinya pasti kalian akan dihadapkan kepada Allah ya siapapun pasti akan disidang oleh Allah secara langsung tidak terkecuali mau dulu dia seorang raja mau presiden mau 3 periode tetap bakal diapain disidang semua itu ya nggak ada yang membedakan tidak ada yang membeda-bedakan semua bakal disidang di situ semua orang bakal dalam keadaan takut yang sangat tuh ya gitu. Aikhafullah ya maksudnya adalah takutlah kalian kepada Allah apa bijtinabi ma'asi ya dengan cara kalian apa meninggalkan atau menjauhkan segala perbuatan yang maksiat atau perbuatan yang dosa jauhin ya zaman sekarang Pak dunia yang sudah tidak ya jelas seperti ini kalau kita masih terlena ya masih asik-asik dengan kegemerlapan dunia kita bakal rugi Pak ya godaan-godaannya memang luar biasa ya baik itu yang namanya jabatan kah ya atau namanya seorang wanita kah itu semua adalah cobaan atau ujian yang dihadapkan kepada kita Pak ya kalau kita nggak kuat iman kalau kita nggak punya iman yang kuat dalam diri kita kejeblos gitu Pak ya bakal kederek kita Pak ya bakal ketarik sama magnet-magnet yang menggoda itu Pak ya makanya jaga iman kita ya bekali diri kita dengan apa dengan ketakwaan ya tuh Allah sudah katakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa ya dan berbekallah sebaik-baik bekal itu apa takwa takut kepada Allah kalau kita sudah merasa ada perasaan takut kepada Allah di mana saja insya Allah Pak dosa kecil apapun gak akan kita kerjakan ya karena kita sadar di mana saja Allah pasti ada kita sadar di mana saja Allah pasti tahu kita sadar bahwasanya Allah di mana saja pasti bisa
ngelihat apa yang kita lakukan. Tuh, ya, kita ngumpet kek di tempat yang gelap, kita ngumpet kek di suatu tempat yang yang kokoh, yang dimana mungkin jangankan senjata bisa nembus, ya, apapun nggak bakal bisa tembus, tapi Allah bisa nggak? Bisa tahu di mana saja kita berada. Makanya Allah katakan walau kuntum fi burujin musyayyadah. Ya, sekalipun kamu berada di suatu benteng yang sangat yang sangat kokoh, yang sangat kuat, pasti akan tembus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lah baru benteng doang. Ya, langit bumi aja bisa ditembus. Ya kan, lautan yang begitu dalam. Ya, bumi 7 lapis, langit 7 lapis bisa diapain? Allah tembus. Ciptaan Allah enggak ada yang Allah enggak bisa, Pak. Ya, itu Allah pasti bisa untuk melakukan apa saja, ya. Baik. Wa ayyinu bi anna masirakum ilaihi, ya, dan yakinlah, ya, yakinlah. Apa yang harus kita yakini? Bi anna masirakum ilaihi, bahwasanya kalian pasti akan kembali kepadanya. Ya. Kita semua ini bakal kembali kepada siapa, Pak? Kepada Allah, nggak akan kembali kepada yang lain. Ya, dimanapun kita berada, Indonesia, Amerika, Afrika, semua pasti kembali kepada siapa? Kepada Allah semua. Ya, yakin nggak akan ada yang nggak kembali, Pak. Orang pergi pasti akan apa? Balik. Ya, orang makan pasti akan kenyang. Ya, orang muda pasti bakal tua. Ya, tuh, orang mati bakal hidup lagi, orang hidup juga bakal mati, ya, itu. Jadi pasti kembali semua kepada siapa? Kepada Allah. Yang mematikan siapa? Allah. Yang menghidupkan siapa? Allah. Yang mengembalikan siapa? Allah. Semua pasti bakal kembali kepada Allah. Ya, Allah katakan fa inna masirakum ilaihi. Ya, sungguhnya kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Fayujazikum bi'amalikum, maka Allah akan berikan ganjaran kepada kalian bi'amalikum, sesuai dengan amal-amal yang kamu kerjakan. Ya, jadi tidak akan pernah terlewat sedikit pun, ya, dari kebaikan yang Allah, ya, akan berikan kepada kita. Tuh, sedikit, Pak, kebaikan menurut kita belum tentu sedikit menurut Allah. Ya, banyak menurut kita belum tentu banyak menurut Allah. Ya, kita bilang sedikit nih, Pak. Apaan sih? Imatatul adza anit thoriq contohnya. Ya, menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalanan. Kita bilang sepele, timbang buangin paku payung doang, paling pahalanya apaan? Nah, menurut kita kecil, Pak. Tapi menurut Allah belum tentu itu kecil. Bisa jadi dengan kita membuangkan sesuatu yang membahayakan yang ada di jalan, itu yang akan menjadikan terbukanya pintu surga. Ya, yang akan menjadikan apa? Terbebasnya kita dari azab kubur. Bisa jadi enggak? Bisa jadi, karena kita enggak tahu, ya, hal-hal yang demikian itu, ya. Lah Bapak sekalian, ya, oleh karena itu mari jangan kita pernah merasa bosan, ya, atau malas untuk melakukan kebaikan untuk diri kita dulu. Ya, untuk diri kita dulu dah. Ya, setelah diri kita baik baru untuk keluarga kita. Setelah keluarga kita baik baru siapa? Untuk orang lain. Ya, jangan kita yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, atamuruna an-nasa bil birri, engkau menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan, wa tansawna anfusakum, tapi kamu lupa sama diri kamu sendiri. Jangan sampai, ya, ibda binafsik, mulai dari siapa? Diri kita sendiri, jangan dari orang lain. Ya, kebaikan itu harus kita mulai dari diri kita, ya. Bapak-bapak sekalian, cukup kita baca satu ayat ini dulu, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada malam Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita baca ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Maaf dikit lagi. Wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar kepada orang yang beriman, ay basyirhum bil fawzil azim fi jannatin na'im. Ya, artinya beri kabar kepada orang-orang yang melakukan kebaikan
kelak mereka akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan, ya, akan mendapatkan balasan dari Allah berupa apa? Berupa surga yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi ahli surga, akan masuk surga kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah.